Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau buat kue lapis jasmine dari tepung tapioka ya. Dan kue lapis yang satu ini selain tampilan dan warnanya yang cantik dan menarik, apalagi rasanya yang super enak, manisnya pas, dan teksturnya yang lembut, kenyal, dan lentur, cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan panci, lalu masukkan santan sebanyak 500 ml. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai dengan 500 ml ya. Kemudian selanjutnya kita masukkan gula pasir sebanyak 150 gram atau setara dengan 10 sendok makan dengan takaran seperti ini. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya kita tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan 1 lembar daun pandan. Selanjutnya kita aduk-aduk agar gulanya sedikit larut ya. Kemudian selanjutnya untuk santan ini kita masak sampai dengan mendidih. Dan untuk santannya ini kita masak menggunakan api kecil aja sambil terus diaduk-aduk agar gulanya cepat larut dan santannya itu nggak pecah ya. Tujuan santannya ini kita masak dulu agar kuenya itu nggak cepat basi ya teman-teman. Dan setelah santannya mendidih, lalu kita matikan api kompornya, kemudian kita saring agar tidak ada kotoran yang ikut dan tekstur kuenya itu lembut ya. Kemudian setelah disaring, santannya kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin baru bisa digunakan ya. Kemudian selanjutnya kita siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung tapioka sebanyak 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya kita tambahkan tepung beras sebanyak 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan seperti ini ya. Lalu kita aduk-aduk sebentar agar semua tepung tercampur merata. Selanjutnya kita masukkan santan yang sudah dingin secara bertahap. Kemudian kita aduk agar semua bahan tercampur merata. Kemudian setelah semua bahan tercampur merata seperti ini, lalu kita saring lagi ya agar tidak ada tepung yang menggumpal atau menggerindil. Nah, ini dia adonannya yang udah saya saring ya, dan untuk hasil akhirnya ini 800 ml. Kemudian ini akan saya bagi menjadi 2 bagian sama rata ya. Kemudian yang ini kita sisihkan dulu. Dan untuk satu bagian yang di teko takar ini akan saya bagi menjadi 3 bagian yang sama ya. Dan untuk adonan yang pertama ini akan saya beri pewarna makanan yang berwarna hijau tua secukupnya ya. Lalu kita aduk agar warnanya tercampur merata. Karena menurut saya ini warnanya kurang cerah, jadi saya tambahkan 1 tetes lagi warna hijau tuanya. Selanjutnya untuk adonan yang kedua ini saya beri pewarna kuning secukupnya. Biar warna kuningnya makin cerah, di sini saya tambahkan 1 tetes lagi warna kuning. Selanjutnya untuk adonan yang ketiga, di sini saya menambahkan pewarna hijau tua dimix dengan warna kuning dengan perbandingan yang sama ya. Kemudian selanjutnya untuk adonan yang keempat ini saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kita larutkan dengan sedikit adonan.
Kemudian selanjutnya kita kukus adonan. Selanjutnya kita siapkan kukusan. Untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu, dan cetakannya ini sudah saya kukus terlebih dahulu selama 5 menit, dan jangan lupa diolesi dengan minyak goreng. Dan di sini saya menggunakan cetakan jasmine dengan ukuran diameter 6 cm dan tinggi 3 cm ya. Kemudian selanjutnya yang pertama cetakan kita isi dengan adonan yang warna putih sedikit aja ya. Kemudian kita kukus selama 5 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan setelah 5 menit kita buka tutup kukusannya, lalu kita masukkan adonan yang kedua. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya ini kita lapisi menggunakan serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan ya. Kemudian kita kukus lagi selama 5 menit. Dan setelah 5 menit kita buka tutup kukusannya, lalu kita masukkan adonan yang ketiga yang berwarna putih. Lalu kita kukus lagi selama 5 menit. Dan setelah 5 menit kita buka kembali tutup kukusannya, lalu kita masukkan adonan yang keempat atau yang terakhir yang adonan berwarna ya. Dan untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang ya. Dan setelah 20 menit kita buka tutup kukusannya. Nah ini dia untuk hasilnya, kuenya udah matang ya. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Dan untuk kuenya ini kita diamkan sampai benar-benar dingin baru dikeluarkan dari cetakan ya. Kemudian selanjutnya kita kukus kembali untuk sisa adonannya. Nah ini dia kue lapisnya yang sudah dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Masya Allah hasilnya secantik ini ya teman-teman. Untuk warna dan tampilannya ini menarik banget ya. Kue lapis jasmine ini selain rasanya yang enak, manisnya yang pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Apalagi tampilannya secantik dan semenarik ini, pasti banyak yang suka ya. Kita cobain satu ya. Kelihatan banget kalau dari teksturnya itu lembut, kenyal, dan legit. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Satu resep ini saya menghasilkan 15 pieces menggunakan cetakan diameter 6 cm dan 12 pieces menggunakan cetakan yang diameter 5 cm ya. Untuk yang suka dengan resepnya, jangan lupa subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.